dia langsung melesat terbang. Adegan ini direkam oleh seorang kakek yang kemudian mengunggah videonya ke internet. Tapi Subaru tidak peduli, hatinya dipenuhi kecemasan. Sayaka, kau harus selamat. Subaru panik bergegas ke rumah sakit, tapi apa yang paling ditakutkannya sudah terjadi. Dengan tangan gemetar, perlahan dia mengangkat kain putih dari wajahnya. Saat itu, Sayaka tampak begitu damai, waktu seolah membeku. Subaru menatap tak percaya. Seluruh tubuhnya tiba-tiba kehilangan kekuatan, gelombang penyesalan dan rasa bersalah membanjiri hatinya. Gerbang pelangi nyala yang menarik Sayaka masuk, dan si bangkai terkutuk, Ghoul Lord. Tiba-tiba Subaru teringat petunjuk Ghoul Lord, saat kau tak punya jalan keluar. Ingatlah untuk menggunakan skill Bloodmaker, seolah meraih tali penyelamat. Subaru dengan panik mencari-cari panelnya, akhirnya menemukan skill Bloodmaker. Dia mengaktifkannya tanpa ragu, bangkitkan orang terdekatmu sebagai kerabatmu. Kondisi, kematian harus terjadi dalam 1 jam terakhir. Subaru menatap deskripsi itu tak percaya, mungkinkah ada skill yang bisa menghidupkan kembali orang mati? Tapi melihat hanya tersisa 15 detik pada hitungan mundur. Subaru segera mengaktifkan skill itu tanpa pikir panjang, seketika. Ruangan dipenuhi energi berwarna darah. Energi itu mengalir terus-menerus ke tubuh Sayaka. Subaru cemas berdoa, bangunlah segera, Sayaka. Saat itu, kenangan tentang waktu mereka bersama berkelebat di benaknya seiring waktu terus berkurang. Subaru melepaskan energi dengan sekuat tenaga, tapi saat timer mencapai 0. Sayaka masih belum terbangun, gelombang ketakutan yang hebat menyelimutinya. Subaru bergumam, apa aku gagal? Tepat saat itu, saudara perempuan saya bergegas masuk. Mereka menjatuhkan diri di samping saya, memanggil namanya dengan keras. Wajah adik perempuannya dipenuhi air mata. Melihat ini, Subaru merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Kakak perempuannya menatap Subaru dengan curiga, apa hubunganmu dengannya? Subaru tersentak, janji untuk tak pernah meninggalkannya bergema di telinganya. Air mata mulai mengalir tak terkendali, aku temannya, memahami situasinya. Kakak perempuan yang murka itu bergegas, menyudutkan Subaru ke dinding. Jadi, kau orang yang membawa Sayaka dalam misi berbahaya itu. Kami ingin menjadi lebih kuat dulu, agar punya cukup kekuatan untuk melindunginya. Sebelum mengajaknya dalam misi, kakaknya mengangkat tinju, siap menghantam Subaru. Tiba-tiba, pemandangan luar biasa terjadi. Sayaka bangkit, tubuhnya diselimuti api merah. Sebuah tanda muncul di punggungnya, lalu dia melayang ke udara, memancarkan listrik merah. Setelah beberapa saat dia turun dengan lembut ke tanah. Penampilan Sayaka berubah, sementara semua orang masih terkejut. Detik berikutnya, Sayaka menjadi garang. Jangan sentuh dia, dia mengambil langkah cepat ke arah kakaknya, hendak menyerang, melihat bahaya itu. Subaru memanggil armor darahnya dan meraihnya. Terkejut betapa jauh lebih kuatnya dia sekarang. Setelah beberapa saat, Sayaka sukarela melepaskan cengkeramannya. Dia berlutut dengan satu lutut, meminta maaf kepada Subaru, Tuan Subaru telah menghidupkanku kembali. Meskipun aku tidak ingat kenangan sebelumnya, aku akan benar-benar mematuhi perintah Tuan Subaru. Dihadapkan dengan situasi tak terduga ini, Subaru bingung, sementara ekspresi kakak semakin gelap. Detik berikutnya, kedua saudari itu meledak dengan energi yang intens, dengan marah berkata, kau bajingan. Bingung dengan ini, Sayaka bertanya, apakah Tuan Subaru benar-benar mesum? Setelah menerima jawaban negatif, Sayaka dengan dingin berkata, beri aku 10 detik dan aku akan bereskan orang-orang kasar ini. Suasana menjadi tegang. Tanpa pilihan, Subaru dengan cepat mengaktifkan cetakan darah, menjebak kedua saudari itu dengan kuat. Tanpa waktu untuk menjelaskan, dia meraih Sayaka dan melarikan diri. Namun layar besar di depannya membuatnya terkejut. Itu menyiarkan pertempurannya dengan paus raksasa. Subaru menjadi terkenal dalam semalam. Tepat saat itu, 2 orang muncul di hadapannya. Mereka adalah pahlawan lencana emas, Udo dan Shikishima. Ekspresi Subaru menjadi serius saat itu. Kehadiran yang bahkan lebih kuat perlahan mendekat dari belakang keduanya. Ternyata pahlawan lencana emas terkuat, Rengi, dan 3 pahlawan lencana emas teratas lainnya berkumpul. Dengan tenang Renji berkata pada Subaru, kau dicurigai merusak fasilitas kota, ya kan? Dan terlibat dalam kasus pembunuhan. Ikut kami. Subaru tak pernah membayangkan bertemu idola masa kecilnya dalam situasi seperti ini. Subaru sangat gugup, berpikir dia akan ditangkap. Alamak, tapi sedetik kemudian, Renji tersenyum. Kasus pembunuhan sebelumnya sudah selesai. Kau tidak bersalah sekarang. Adegan beralih ke Subaru yang menjelaskan pengalamannya. Renji kagum dengan kemunculan gerbang pelangi, gokil, dan skill yang bisa membangkitkan rekan setim. Subaru penasaran bagaimana namanya dibersihkan. Melihat ini, Shikishima melemparkan sebuah tablet. Kau mungkin tidak tahu, berapa banyak kamera keamanan di kota saat kau bertarung dengan Taiga. Kau hanyalah korban yang dibuli. Kasus pembunuhan itu juga terekam. Dan 2 orang di tempat kejadian bersaksi, jadi kau bebas sekarang. Dan karena pertempuran dengan paus raksasa itu, kau telah menjadi pahlawan sejati. Ketenaran mendadak ini membuat Subaru bingung. Shikishima juga menjelaskan setelah mendengar ceritamu. Misteri mengapa Taiga hanya memiliki 1 skill terpecahkan. Gerbang curian, sebanyak apapun ditingkatkan, tidak akan pernah menghasilkan yang kedua. Jadi alasan Taiga menahanmu adalah untuk menunggu gerbang kedua muncul. Mengetahui kebenaran, Subaru terdiam sesaat. Semua orang tiba di markas asosiasi pahlawan. Mereka langsung menuju penjara bawah tanah, tempat khusus untuk pahlawan kriminal. Tiger melotot tajam pada Subaru dan berteriak marah, dasar sampah. Kubunuh kau. Semua gerbang seharusnya milikku. Beraninya orang tak berguna sepertimu mengambilnya. Di dekatnya, Sayaka ingin melindungi tuannya. Aku ingin membunuh orang ini. Tapi Subaru menghentikannya, menghadapi Tiger yang penuh kebencian dan ganas. Hati Subaru justru terasa tenang. Perasaan diabaikan seperti semut kecil itu membuat Taiga langsung murka. Dasar brengsek. Beraninya kau menatapku seperti itu. Subaru berbalik dan berjalan pergi, tak lagi ingin mengejar masa lalu. Udo sedikit khawatir. Apa kita biarkan dia pergi begitu saja? Ekspresi Renji tiba-tiba jadi serius. Bukan hanya itu, aku akan memberinya hak istimewa. Kita butuh kekuatan dahsyatnya. Tablet itu menampilkan wujud bintang 6. Gerbang iblis Subaru lalu pergi ke aula utama, hendak menukar bintangnya. Yang ia dapat dari gerbang iblis, tapi ia diberitahu bahwa karena membunuh makhluk dunia bawah Paus Langit, ia akan menerima hadiah besar. Subaru masih terkejut. Resepsionis mengeluarkan kartu emas hitam.
Katanya itu hadiah hak istimewa tambahan. Di belakangnya, orang-orang bergosip. Itu, kan orang yang membunuh paus raksasa. Hebat, apa dia pahlawan lencana emas ke-8? Dia bahkan menghajar Julieta. Subaru jadi terkenal dalam semalam. Resepsionis tiba-tiba bertanya, kamu punya uang, kekuasaan, dan ketenaran. Sekarang, apa yang ingin kamu lakukan selanjutnya? Menghadapi pertanyaan ini, dia tidak pernah mempertimbangkan. Subaru tenggelam dalam lamunan yang dalam. Di penjara bawah tanah, Taiga yang terprovokasi oleh pertemuan itu, mengamuk dan membanting pintu besi. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh perlahan mendekat, mengangkat tangan untuk melepaskan energi emas. Taiga langsung terikat oleh rantai emas. Tidak bisa bergerak. Jika dilihat dengan teliti, itu adalah resepsionis yang identitas aslinya ternyata. Salah satu dari 7 pahlawan lencana emas, Sakura Kinokawa. Taiga melotot pada Sakura dengan gigi terkatup. Sakura meningkatkan kekuatannya, memperketat rantai emas. Wajah Taiga menunjukkan rasa sakit. Menghadapi penghinaan seperti itu, Taiga teringat pada Subaru dari sebelumnya. Memancarkan energi yang sangat kuat, dan tatapan menghina itu. Seolah-olah dirimu hanyalah seekor semut. Kesenjangan yang besar itu membuat Taiga semakin gila. Dunia ini berhenti mempermainkanku. Pikirannya mulai dipenuhi dengan pikiran pembantaian. Pada titik ini, kebencian Taiga mencapai puncaknya. Dunia seperti ini tidak perlu ada. Tiba-tiba, energi hitam pekat muncul di angkasa. Detik berikutnya, gerbang gelap muncul. Kemudian bisikan iblis datang dari gerbang. Dunia ini tidak membutuhkanmu lagi. Ayo, mari kita bunuh semua orang. Saat Taiga dan Sakura terkejut, tangan-tangan layu yang tak terhitung jumlahnya keluar dari gerbang. Kemudian, Taiga dibungkus erat dan diseret menuju gerbang. Melihat ini, Sakura meledak dengan energi emas. Beberapa rantai emas melesat ke arah sangkar. Tapi saat itu, energi gelap melonjak keluar. Rantai emas yang tak terpatahkan itu langsung hancur. Dan patah karena korosi energi gelap itu. Detik berikutnya, tangan Sakura juga lemas. Kemudian dia benar-benar kehilangan kemampuan bertarungnya. Melihat ini, si macan kaget sampai berkeringat dingin. Kekuatan macam apa ini? Pada saat itu, suara iblis terdengar, aku akan memberikan kekuatan ini padamu. Mari hancurkan dunia ini bersama. Kemudian gerbang kegelapan perlahan menghilang. Keesokan harinya, Subaru berbaring di atap, melamun, merenungkan jawaban atas pertanyaan itu. Apa yang ingin dia lakukan mulai sekarang? Dia menatap Sayaka di sampingnya. Apakah ada cara untuk mengubahmu kembali menjadi Sayaka yang dulu? Sayaka dengan tenang berkata, pemilik tubuh ini pasti sangat penting bagi Tuan Subaru. Tepat saat itu, Sayaka tiba-tiba memikirkan sesuatu. Aku dilahirkan dari skill Bloodmaker. Mungkin jawabannya ada di dalam skill itu. Subaru membuka panel skillnya. Sayaka menunjuk ke skill yang belum terbuka. Skill ini mungkin bisa didapatkan saat gerbang terbuka lagi. Kemudian kita bisa bertanya pada master di dalamnya. Setelah memahami semua ini, Subaru akhirnya tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya, bertemu Van Quiz secepatnya. Jadi dia perlu membersihkan lebih banyak gerbang untuk naik level. Adegan beralih ke Subaru, berdiri di depan gerbang iblis. Sekarang Subaru telah menjadi pahlawan bintang. Tanpa ragu, mereka berdua mendorong gerbang iblis itu hingga terbuka. Apa yang menyambut mata mereka? Adalah sekelompok makhluk iblis yang mengerikan. Untuk menguji kekuatan Sayaka saat ini, Subaru memutuskan untuk membiarkannya menangani monster-monster ini. Tanpa sepatah kata pun, tubuh Sioka meledak dengan energi berwarna darah. Menggunakan skill Blood Round, roda darah berputar berkecepatan tinggi membesar di tangannya. Kemudian dia menghantamkannya dengan kuat ke arah iblis di depan. Setelah badai berdarah, semua iblis tingkat rendah benar-benar musnah. Kemudian tanah mulai bergetar. Iblis besar muncul di hadapan mereka berdua. Agar aman, Subaru memanggil Mystic Piercer. Yang ini biar aku yang urus. Di bawah kekuatan Mystic Piercer, iblis itu dengan cepat dikalahkan. Saat gerbang iblis hancur, mereka berdua berhasil membersihkannya hanya dalam 10 menit. Seperti yang Subaru duga, mereka bisa dengan mudah menangani gerbang bintang 3. Jadi dia mulai menjadwalkan gerbang iblis bintang 4. Tepat saat itu, sebuah suara datang dari belakang. Pahlawan lencana emas peringkat kedua, Shikishima, ternyata sudah menunggu di luar gerbang. Subaru kaget bukan main dengan kemunculannya yang tiba-tiba itu. Shikishima melompat turun dan membawa kabar buruk, Taiga kabur. Dan seorang pahlawan lencana emas telah dikalahkan si pengguna rantai emas peringkat keempat. Sakura Kinokawa, kurasa kau sudah bertemu dengannya, resepsionis berambut pink itu. Mendengar ini, Subaru sungguh terkejut. Shikishima melanjutkan, Sakura sekarang tidak sadarkan diri. Dan semua bukti rekaman pengawas telah dihancurkan. Jadi demi keamanan, pahlawan lencana emas akan bekerja dalam tim. Kau boleh memilih gerbang mana saja untuk ditantang. Tapi kau harus bekerja sama denganku untuk sementara, Shikishima. Yakin betul bahwa Subaru akan menjadi target berikutnya. Mereka bertiga tiba di gerbang iblis bintang 4, meskipun setiap bintang tambahan meningkatkan kesulitannya 10 kali lipat. Dengan santai Shikishima berkata, ini akan jadi kemenangan mudah. Menghadapi sekelompok monster yang rata-rata 20 level lebih tinggi, dia langsung memanggil hujan meteor yang mempesona. Bahkan sebelum para monster bisa melakukan perlawanan, mereka semua terkubur dalam lautan api biru. Kemudian, dengan tangan di saku, dia berjalan perlahan menuju bos. Subaru terkejut melihat kekuatan sejati Shikishima. Alasan sebenarnya kekuatan Shikishima adalah karena Gate Master-nya adalah seorang ksatria naga. Dan dia telah diberi keterampilan Dit Flame, namun bahkan bos terakhir di level 62. Tidak bisa menghindar dari pembunuhan instan oleh Shikishima. Mereka bertiga membersihkan gerbang bintang 4 hanya dalam 10 menit. Tujuan Shikishima hari ini adalah membersihkan 3 gerbang iblis. Subaru belum pulih dari keterkejutannya, berpikir dia sudah menjadi cukup kuat. Namun kekuatan Shikishima berada di luar imajinasi. Namun, Shikishima berkata, pertarungan berikutnya akan menjadi milikmu, Subaru. Aku ingin melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Mereka bertiga tiba di gerbang iblis berikutnya, yaitu dunia kristal yang bening berkilauan. Saat mereka mencari monster, seekor kucing kristal melompat dari belakang saat mendekat. Seekor telapak kucing raksasa muncul di atas kepala Subaru, lalu menghantam dengan keras melihat ini. Sayaka jadi cemas sekali, tapi sedetik kemudian serangkaian lampu merah berkedip. Lengan kucing kristal itu langsung hancur berkeping-keping. Subaru terkejut, kucing ini bahkan lebih kuat dari Gold Lord. Ampun, saat dia hendak melancarkan serangan lagi,
Dia melihat sesuatu yang lebih mengejutkan. Lengan kucing kristal yang hancur itu dengan cepat beregenerasi, lalu menyerang Subaru lagi. Dia nyaris menghindar dengan lompatan mundur, menyadari monster ini luar biasa kuat. Sayaka dengan cemas ingin membantu, tapi Shikishima menghentikannya, berkata, "Jangan khawatir, aku akan turun tangan saat dia hampir kalah." Walaupun level gerbang Subaru lebih tinggi dari gerbang emas, hanya mengandalkan itu akan berujung pada kekalahan menyedihkan. Dia perlu mengeluarkan potensi sejatinya dalam pertempuran. Subaru cemas karena medan ini tidak cocok untuk sifat-sifat Blood Mold-nya. Menghadapi monster yang menerkam dengan putus asa, Subaru memutuskan untuk menghalangi penglihatannya dulu, tapi sedetik kemudian, dia tetap terkena pukulan dengan akurasi sempurna. Tubuhnya terlempar ke tanah seperti peluru meriam. Melihat ini, Shikishima menghela napas berulang kali. Pengalaman bertarung orang ini masih terlalu kurang. Tapi Sayaka tidak setuju. "Apa kau tidak mengerti, Tuan? Subaru sudah menemukan cara untuk melakukan serangan balik. Subaru telah memasang benang darah ke monster itu karena bahkan Mystic Piercer tidak berhasil. Kali ini dia akan mencoba skill Goal Lord, Dead Fist. Skill yang memaksimalkan serangan menggunakan getaran. Setelah menguasai skill itu, Subaru memanipulasi benang darah menjadi formasi pegas. Lalu melayangkan pukulan secepat kilat ke monster itu saat pegas darah langsung berkontraksi. Tinju itu melepaskan dampak yang kuat. Monster itu meledak di bawah dampak ini. Tapi ia beregenerasi saat jatuh. Fragmen-fragmen itu langsung kembali ke bentuk aslinya. Saat mereka menyentuh tanah, sebelum monster itu bisa bereaksi, benang darah melilit lehernya lagi. Sedetik kemudian, Dead Fist Subaru menghantam lagi, dan monster itu meledak sekali lagi. Karena Subaru punya pengalaman dengan generasi, dia tahu generasi itu pasti menggunakan banyak kekuatan sihir untuk bertahan. Jadi, setiap kali monster itu beregenerasi, langsung dihancurkan oleh Subaru. Shishima kaget, dalam waktu sesingkat itu, dia menemukan kelemahan monster dan bisa menggabungkan dua skill untuk menciptakan hasil yang begitu dahsyat. Shishima menghela napas, benar-benar orang gila si Subaru ini. Bertempur sengit dengan monster di dalam gerbang iblis, walaupun dia sudah menemukan metode serangan yang efektif dan kuat. Subaru meremehkan daya tahan monster itu. Kedua belah pihak kelelahan, tapi masih belum ada pemenang. Namun, Shikishima menyarankan, "Jika kau bisa mengalahkan bosnya, aku traktir sushi." Mendengar ini, Subaru langsung meledak dengan energi mengerikan. Bos terakhir itu benar-benar dikalahkan. Oleh godaan sushi, Shikishima menepati janjinya, tapi alisnya berkerut. Subaru menatap sushi itu dengan penuh minat. Ini membuat Shikishima terdiam. Sementara itu, Sayaka sedang membelai kucing kristal itu. Mengalahkan bos gerbang menghasilkan wujud fisiknya. Pahlawan lain mendapat perlengkapan dari mengalahkan bos. Seperti anting-anting rengi dan mantel hitam taiga, semua dengan bonus atribut. Meskipun mereka tidak tahu apa gunanya kucing itu, Shikishima menyarankan untuk memberinya nama. Tanpa ragu, Subaru berkata, "Sushi." Tiba-tiba, gempa besar datang dari luar. Seekor elang iblis telah menyerbu dunia manusia dan menculik seorang gadis kecil. Subaru segera bertindak. Beberapa saat kemudian, Sayaka dan Shikishima menghadapi elang itu, langsung menggunakan skill untuk memotong sayapnya. Subaru memanfaatkan kesempatan untuk melompat ke kepala monster itu, langsung melepaskan Blood Spike yang membunuh elang itu. Gadis kecil itu jatuh tak terkendali ke tanah, tapi ditangkap oleh Subaru yang bergegas kepadanya, lalu mendarat dengan selamat. Saat itu juga, seorang pria bergegas menghampiri. Itu si topi yang pernah membuli Subaru dulu. Dan gadis kecil itu ternyata adik si topi. Si topi menarik adiknya dengan cemas. Bukannya berterima kasih pada Subaru, malah menggeretakkan giginya, "Kalau kau mau balas dendam, akan kurilis video kau ngompol di celana." Subaru sudah melupakan semuanya dan berkata, "Terima kasih sudah bersaksi untukku di kasus pembunuhan itu." Kemudian dia mengajak Shikishima makan sushi lagi, menghadapi kemurahan hati Subaru. Hatman benar-benar terpukul. "Sial, aku payah sekali." Keesokan harinya, Hatman menghapus videonya. Tiba-tiba, keributan terjadi di lapangan sekolah. Tiger telah kembali dari gerbang kegelapan, lalu memunculkan serangkaian gerbang kegelapan di belakangnya. Melihat ini, semua orang terkejut. Tiga berteriak kepada kerumunan, "Masuk saja ke gerbang kegelapan ini, dan kalian bisa mendapatkan kekuatan setara pahlawan lencana emas di tempat lain." Mendengar kemunculan tiga, Shikishima segera menghubungi Subaru dan bergegas ke sekolah. Hatman ragu-ragu melihat gerbang kegelapan itu, tetapi diejek oleh tiga, "Dasar lemah. Apa kita benar-benar lebih rendah dari para terpilih sialan itu?" Kata-kata ini sangat memengaruhi Hatman. Dulu, dia juga sering dirundung karena lemah. Sampai suatu hari, gerbang perunggu muncul dan mengubah nasibnya sepenuhnya. Akan tetapi, untuk membuktikan bahwa dia tidak lemah lagi, dia hanya melakukan hal buruk kepada mereka yang lebih lemah darinya. Setelah kejadian di mana Subaru menyelamatkan adiknya, dia menyadari betapa menyedihkannya dia. Dan dia tidak ingin kembali menjadi dirinya yang dulu. Taiga buru-buru mendesak keduanya untuk memasuki gerbang kegelapan. Hatman yakin dia akan dibunuh jika tidak masuk. Dia berpikir adiknya sedang menunggunya di rumah. Setelah berpikir panjang, dia memutuskan untuk memasuki gerbang iblis. Tepat saat itu, ponselnya menerima pesan. Itu dari adiknya. Pesan ini langsung menyadarkan Hatman, "Aku payah sekali. Aku sudah memutuskan untuk tidak kembali ke masa lalu." Kemudian, dengan api membara di tangannya, dia berkata kepada bocah berambut hijau, "Tolong sampaikan pada Subaru, aku minta maaf." Melihat ini, tiga bingung, apa orang ini sudah gila? Lalu Hatman berteriak kepada bocah berambut hijau, "Lari! Jaga adikku!" Saat ini, Hatman telah melampaui hidup dan mati. Dia berkata kepada tiga, "Kaulah yang payah." Detik berikutnya, kepala Hatman direnggut oleh Taiga yang telanjang. Tepat saat itu, Subaru tiba di sekolah, menerobos segalanya untuk mencapai Taiga. Tapi melihat Hatman sudah terbunuh, mengingat adiknya yang lucu dan pengertian, amarahnya langsung membara. Dia melayangkan pukulan ke arah Tiger. Dampak dahsyatnya langsung menghancurkan bangunan. Tapi Tiger baik-baik saja, tersenyum jahat. "Tak kusangka kita bertemu lagi secepat ini." Dengan nada mengejek, dia berkata pada Subaru, "Coba ku tahu, seberapa kuat sih kekuatanmu itu?" Lalu keduanya saling melempar pukulan, meski Tiger terpental keras ke tanah. Yang tak disangka Subaru adalah baju besinya. Hancur berkeping-keping, dan penyebabnya bukan kerusakan eksternal. Tiger pun tak mendapatkan keuntungan apapun dalam bentrokan ini. Jadi, dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan Raja Iblis, berjalan menuju Subaru dengan senyum licik.
memancarkan energi iblis. Tepat saat itu kilatan emas menghalangi jalannya, mendongak. Ternyata 3 pahlawan lencana emas teratas dunia telah tiba. Melihat ini, Tiger mencibir. Sepertinya aku dikepung untuk kedua kalinya, tapi kali ini berbeda. Aku bisa melumpuhkan Sakura. Ketiga pahlawan lencana emas itu terpancing emosinya. Tiba-tiba, dalam kilatan petir, Taiga yang sedari tadi mengejek. Lengan emasnya langsung ditebas oleh Rengi. Ekspresi Taiga awalnya menunjukkan teror. Lalu dia tiba-tiba tertawa pada Rengi, pahlawan lencana emas No. 1. Ini pertama kalinya aku melihat ekspresi putus asa di wajahmu. Rengi bukan hanya putus asa, tapi dipenuhi amarah, karena anggota tim lencana emas terdekatnya, Sakura, kini terluka parah dan tak sadarkan diri. Tepat saat itu, luka Tiger membesar menjadi tangan raksasa, menghantam kepala Rengi. Renji memegang pedang suci emasnya, siap untuk membalas, tapi saat kontak, pedang suci emas itu terkorosi dan menghilang. Di saat kritis, tinju emas menghantam tanah. Seketika dinding emas melesat ke atas, menghalangi serangan Tiger untuk Renji. Ternyata Udo yang dengan sigap mengaktifkan skill keduanya. Lalu meminta maaf, aku siap menerima hukuman dari asosiasi pahlawan. Ternyata, karena kekuatan dahsyat dari skill pahlawan lencana emas, mereka hanya diizinkan menggunakan skill pertama mereka di luar gerbang iblis. Sementara itu, Shikishima dan Sayaka melancarkan serangan. Seketika energi emas dan merah pekat melesat ke arah Taiga. Tapi semuanya ditelan oleh asap yang keluar. Bahkan dinding emas yang tak bisa dihancurkan pun runtuh. Dan menghilang saat bersentuhan dengan asap itu. Menghadapi asap aneh seperti itu, ekspresi semua orang menjadi serius. Udo meminta untuk menggunakan jurus lain, tapi dihentikan oleh Rengi. Karena itu akan melibatkan lebih banyak orang dalam pertempuran ini. Dan pengorbanan, yang justru diinginkan Taiga saat itu. Shikishima tiba-tiba teringat perkataan dokter. Anggota tubuh Sakura langsung lapuk. Tiba-tiba dia menyadari sesuatu. Pupil matanya membesar karena terkejut, menghadapi semua orang yang tak berani menyerang. Taiga mengejek, aku akan memajang mayat kalian ke seluruh dunia. Lalu bersiap menyerang tiba-tiba. Subaru bergegas dari samping, menyadari bahaya asap itu. Semua orang terkejut, karena asap itu adalah kekuatan waktu. Tapi Subaru sama sekali tidak takut. Seolah akan menyaksikan akhir tragis Subaru, Taiga tak bisa menahan senyum penuh semangat. Detik berikutnya, Subaru tertutup asap. Shikishima dengan cemas meneriakkan nama Subaru. Tiba-tiba, sebuah tinju berwarna-warni menerobos asap dan menghantam wajah Taiga dengan keras. Dampak yang kuat itu langsung membuat Taiga terpental, sementara Subaru tidak terluka dalam asap itu. Karena dia telah mengubah kekuatan sihir untuk menutupi seluruh tubuhnya dengan jamur darah. Wajah Taiga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Subaru dengan tenang berkata, aku yang takut padamu sudah tidak ada lagi. Seperti yang kau inginkan, sekarang lihatlah kekuatan sejatiku. Taiga benar-benar murka, mengaktifkan kekuatan iblis, membangkitkan serangkaian gerbang kegelapan. Seketika, 12 gerbang kegelapan mengepung keempat orang itu. Lalu melepaskan asap yang bisa melapukkan segalanya, dengan ekspresi mengerikan. Dia berteriak pada Subaru, karena asap ini tidak mempan padamu, aku akan membunuh semua temanmu. Mendengar ini, Subaru teringat kenangan menyakitkan itu, lalu jantungnya mulai berdetak dengan hebat. Seketika, tubuhnya meledak dengan energi berwarna-warni yang intens. Segera menarik perhatian semua orang, bahkan Taiga pun berkeringat deras. Subaru dengan dingin berkata, berani-beraninya kau menyakiti teman-temanku di hadapanku. Api kebencian di hati Subaru berkobar. Skill pasif Bloodtaker aktif, meningkatkan kekuatan semua skill sebesar 30%. Maka keduanya bergegas saling menyerang. Taiga menyerang duluan dengan telapak tangan. Subaru menghindar dengan gesekan kaki ke samping, lalu membalas dengan tendangan memutar. Taiga secara naluriah mengangkat tangannya untuk menahan, tapi dia meremehkan kekuatan tendangan ini. Yang langsung mematahkan lengannya. Aduh! Taiga bahkan tak sempat berteriak, 2 cambuk darah menyembur keluar, melingkar erat di lengan Taiga. Subaru mengikuti dari belakang. Taiga buru-buru mengeluarkan asap untuk menyerang balik, tapi sia-sia. Subaru, ditingkatkan oleh kobaran api kebencian, jauh melampaui Taiga dalam kecepatan dan kekuatan. Detik berikutnya, Taiga ditendang di kepala, diikuti pukulan lainnya. Taiga tak bisa bereaksi sama sekali. Rahangnya terkena keras, seluruh tubuhnya terlempar ke udara. Tapi ini belum berakhir. Beberapa cambuk darah mengikuti, meluncurkan serangan dahsyat. Setelah beberapa saat, Taiga seperti anjing mati dibanting keras ke tanah. Shikishima cepat-cepat mengingatkan, hentikan. Kita masih perlu menanyai orang ini. Kobaran api kebencian Subaru akhirnya padam. Namun gerbang kegelapan dan asap belum menghilang. Setelah diingatkan Subaru, tubuh Sayaka meledak dengan kabut darah. Setelah beberapa saat, asap akhirnya menghilang. Dan mereka lolos dari kesulitan. Lalu sebuah suara datang dari gerbang kegelapan. Sungguh disayangkan. Kemudian sebuah mata besar muncul di gerbang. Kalian memang kuat. Mampu melihat melalui kemampuanku dalam waktu sesingkat ini. Shikishima dengan dingin bertanya, sebenarnya apa tujuanmu? Monster itu mendongak. Membuat jam langit kembali ke nol adalah tujuanku. Kemudian bernubuat, kalian 3 pahlawan lencana emas akan segera dikalahkan oleh Taiga. Mendengar ini, Subaru dengan tegas berkata, aku sama sekali tidak akan membiarkan itu terjadi. Monster itu berteleportasi di depan Subaru, kamu memang yang paling menarik. Avatar Vanquish. Subaru terkejut dia tahu Vanquish. Siapa kau? Tatapan monster itu menajam. Namaku Dark Child, aku raja dari Blackwater. Dark Lord di dalam gerbang kegelapan mengklaim dia akan menghancurkan dunia. Dan menjadi dewa dunia baru. Subaru mendengar ini, sangat tidak setuju dengan hasil seperti itu dan melayangkan pukulan ke gerbang kegelapan. Akan tetapi, gerbang itu tiba-tiba lenyap, berubah jadi asap dan teleport ke arah Taiga. Hendak menelannya, melihat bahaya, semua orang langsung melancarkan serangan. Saat debu mengendap, mereka tetap tak bisa mencegah kaburnya mereka. Saat ini, Shikishima sangat kesal karena selama pertempuran, ada 2 musuh mengamati dari atap, dan kekuatan yang mereka miliki tak kalah dari harimau. Karena itu, dia harus membagi perhatian untuk menjaga diri dari mereka. Sementara itu, Taiga jatuh pingsan di dalam gerbang kegelapan. Raja Kegelapan menyesalkan bahwa Taiga yang malang masih terlalu lemah. Jadi dia memutuskan untuk membentuknya kembali agar lebih kuat. Bersamaan dengan itu, gerbang kegelapan menyambut sekelompok orang. Mencari kekuatan, bahkan ada yang rela menjual jiwa mereka demi menjadi lebih kuat. Raja Kegelapan sangat gembira menyambut para tamu yang datang.
mengulurkan beberapa tangan ajaib untuk mengubah mereka nanti. Subaru dan yang lain menghadiri pemakaman si topi. Melihat sang adik yang dulu ceria kini tanpa vitalitas, Subaru terdiam. Diam-diam bersumpah untuk menaklukkan para penjahat. Namun, sejak saat itu, gerbang kegelapan tak lagi muncul. Subaru menyatakan, dia akan terus melenyapkan lebih banyak gerbang iblis untuk segera bertemu Vanquish. Dan dengan cepat meningkatkan kekuatannya. Saat ini, Shikishima tiba-tiba mengumumkan, besok, kamu akan bekerja sama dengan Rengi untuk eksplorasi gerbang. Gaya bertarung kita berbeda. Jadi aku tak banyak yang bisa kuajarkan padamu. Dan ini adalah kesempatan bagus bagi Rengi untuk mengajarimu ilmu pedang. Keesokan harinya, Subaru tiba di gerbang di pasar yang ramai. Dia tak pernah menyangka akan bekerja sama dengan mantan idolanya untuk eksplorasi. Subaru kini berekspresi seperti seorang fanboy. Saat mereka bertiga hendak memasuki gerbang, sebuah suara terdengar dari samping. Itu tim pahlawan peringkat perak. Kami sudah memesan gerbang ini. Renji buru-buru mengeluarkan buku catatan untuk memeriksa. Dan setelah berpikir sejenak, menyadari bahwa mereka memang melakukan kesalahan. Kemudian mereka bergegas menuju gerbang yang dijadwalkan tanpa menunda. Setelah memasuki gerbang, Renji dengan antusias mulai menjelaskan. Tapi perlahan tenggelam ke rawa tanpa sadar. Tak lama, seluruh tubuhnya lenyap, membuat Subaru dan yang lain panik. Tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba teringat peringatan Shikishima. Hati-hati dengan Renji, dia tidak sempurna, dan lebih parahnya lagi. Seekor semut baja raksasa muncul di hadapan mereka berdua. Subaru buru-buru mengaktifkan kemampuannya untuk menyerang. Pada saat itu, rawa tiba-tiba mulai mendidih. Rawa itu meledak, dan seberkas cahaya keemasan menyembur keluar, diikuti oleh pedang besar yang muncul dari tanah. Semut baja raksasa itu langsung terbelah dua. Pemandangan ini bahkan membuat Subaru yang berpengalaman melongo. Layaknya seorang pria yang berdiri di puncak dunia, meskipun dia benar-benar idiot dalam segala hal kecuali pertempuran. Setelah skillnya menghilang, Renji jatuh kembali ke rawa. Subaru hanya bisa menggunakan benang darah untuk menariknya ke atas. Namun, Subaru terkejut karena kekuatannya tidak bisa menarik hanya satu orang. Ternyata, Renji menggunakan dirinya sebagai umpan dan berhasil membunuh monster rawa. Pada titik ini, Subaru mengerti. Renji selalu menempatkan dirinya di garis depan untuk melindungi rekan tim saat menghadapi musuh. Beginilah seharusnya seorang pahlawan. Subaru menjadi fanboy lagi dan menyerahkan handuk, yang sebenarnya telah disiapkan oleh Shikishima sebelumnya. Sesaat kemudian, mereka bertiga tiba di puncak bukit. Renji mengaktifkan skill Hawkeye-nya, memperbesar penglihatannya 100 kali dan menemukan tempat persembunyian bos. Bos itu dengan tajam merasakan musuh yang mendekat. Sebuah pohon besar tiba-tiba muncul dari tanah. Monster tipe tumbuhan level 81. Detik berikutnya, mata pohon itu berkedip dengan cahaya. Sinar keemasan yang tak terhitung jumlahnya menyembur ke segala arah. Melihat ini, Renji mengaktifkan skill Titan Blade-nya. Pedang emas setinggi puluhan meter, membentuk perisai di depan mereka. Saat serangan tiba, pedang raksasa itu hancur. Area di sekitar pohon itu meledak dengan dentuman dahsyat. Setelah beberapa saat, lingkungan sekitar dipenuhi dengan kawah yang dalam. Tapi Subaru sudah siap dan terbang ke atas untuk menghindari serangan dahsyat ini. Subaru terkejut, meskipun ini hanya boss gate bintang 4, kekuatannya luar biasa. Setidaknya setara dengan boss gate bintang 5. Tiba-tiba, pedang muncul di tangan Renji. Dengan kuat dia mengayunkannya ke arah pohon di kejauhan. Pohon setinggi 100 meter itu terbelah dua dalam sekali tebasan. Renji berkata dengan tenang, berkat kalian, kita mengalahkan monster itu dengan instan. Serangan Renji yang dahsyat, terus menyegarkan pandangan Subaru tentang kekuatan. Ternyata Renji menggunakan skill ke-6-nya, yang bisa mengubah bilah menjadi energi pedang, menyerang di mana saja dalam pandangan. Resiko sangat tinggi, tapi imbalannya juga besar. Saat bos terakhir menghilang, sebuah pesan muncul, dungeon berhasil diselesaikan. Silakan keluar dari gerbang segera. Kemudian, kelompok itu kembali ke asosiasi pahlawan. Rengi minta maaf, hari ini aku mengalahkan semua bos sendirian. Tolong, jangan beritahu Shikishima tentang kesalahan yang kubuat hari ini. Namun, Subaru sudah melaporkannya. Detik berikutnya, Shikishima muncul di belakang mereka. Dipenuhi dendam, dengan marah menyeret Rengi pergi. Tapi Rengi sudah terbiasa dan berkata pada Subaru, sial, aku sudah memesan gate bintang 5. Sampai jumpa besok. Malam pun tiba. Subaru memikirkan pohon raksasa hari ini, begitu tangguh padahal hanya bintang 4. Dan besok mereka akan menghadapi gate bintang 5. Mengingat pertarungan Renji hari ini, dia harus belajar sesuatu darinya untuk menjadi lebih kuat. Sementara itu di dalam gerbang kegelapan, pria berjas itu bertanya, berapa banyak pahlawan yang sudah dimodifikasi? Gadis itu menjawab dengan tenang, sudah 20. Kemudian pria berjas itu berkata dengan gelap, biarkan perburuan dimulai. Semalaman, beberapa pahlawan diserang dan terluka parah. Hanya pahlawan peringkat perak terkuat, Hisaki, yang tetap tidak terluka. Dan membunuh anggota kegelapan yang datang menyerang. Ini juga membuat Shikishima sangat waspada saat ini. Para anggota kegelapan mulai melaporkan status mereka. K, yang terkuat setelah modifikasi, telah membunuh juara perak. Ambisius, target berikutnya adalah memburu pahlawan peringkat emas. Sementara itu, Subaru dan Renji tiba di gerbang bintang 5. Di sebelah sebuah bangunan, menunggu di gerbang adalah anggota divisi pengintai. Bertanggung jawab untuk memberikan intelijen untuk meningkatkan tingkat kelangsungan hidup. Subaru kaget banget, baru pertama kali ini dia dengar soal Departemen Intelijen, lalu ketuanya mulai kasih informasi. Dunia di dalam gerbang itu relatif kecil, cuma ada taman dan istana. Di puncak istana, ada dua singgasana. Renji langsung ngeh, mereka kayaknya bakal ketemu dua penguasa. Dalam eksplorasi ini, Subaru jadi nggak enak hati. Dia udah ngerasain susahnya ngelawan dua penguasa sekaligus sebelumnya. Kalau bukan karena bantuan Sayaka waktu itu, mungkin dia udah tewas dari dulu. Renji nyela lamunan Subaru, Renji masih tenang dan sepercaya diri biasanya. Ayo berangkat, ngelihat punggung idolanya yang penuh tekad, hati Subaru yang cemas langsung tenang. Lalu beberapa orang masuk ke gerbang bintang 5. Tiba-tiba, suara tebasan datang dari belakang. Detik berikutnya, dua anggota intelijen udah tumbang. Pelakunya Kai, yang udah ngebunuh sang juara perak. Kapten intelijen coba bales, tapi abis kilatan pedang. Dia juga ikut jatuh. Kai langsung lapor berita dan bilang gerbang kegelapan bakal kebuka dalam 10 menit. Pria berambut perak di ujung telepon. Ternyata Taiga setelah transformasinya, adegan beralih ke Subaru yang tiba di dunia itu.
Di dalam gerbang, yang dia lihat cuma istana yang jauh di sana. Pemandangan di depannya kayak surga dunia, tapi Rengi jadi waspada banget. Pas Sayaka ngunci gerbang, cuaca berubah drastis. Badai menerjang, lalu dua sosok muncul di singgahsana. Mereka adalah Tempest Lord Delta level 89, dan Thunder Lord Kilim level 93. Saat itu, Tempest Lord ngangkat kepalanya dan ngendus. Dia nyium aroma familiar dari ksatria emas. Lalu Thunder Lord nambahin, ada juga bau mayat hidup yang nyebelin. Tapi sedetik kemudian, mereka ketawa, soalnya auranya sekarang terlalu lemah. Lalu mereka manggil barisan ksatria hujan petir. Subaru ngerasa nggak enak, soalnya aura tiap ksatria nggak lebih lemah dari paus raksasa. Yang dia kalahin dulu, ngadepin bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Subaru teriak di tengah hujan deras. Sayaka, dengar baik-baik, jangan pelit-pelit pakai kekuatan sihirku. Karena Subaru sangat tahu musuh kali ini luar biasa kuatnya. Sayaka menundukkan kepala dan menjawab mengerti, lalu merentangkan 6 sayapnya. Dikelilingi oleh gumpalan darah, Rengi memasang ekspresi serius seraya memanggil pedang emasnya. Menghadapi malam hujan petir yang tak berujung. Subaru memanggil baju zirah darahnya, seluruh tubuhnya meledak dengan energi dahsyat berwarna-warni. Memberikan segalanya untuk menghadapi mereka. Tangan Renji memancarkan nyala api kemasan. Kemudian tanah di bawah para prajurit menyala dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Detik berikutnya, sebuah pedang raksasa menjulang dari tanah. Seketika melemparkan para ksatria ke dalam kekacauan. Saat asap menghilang, sejumlah besar ksatria masih selamat. Renji mengerutkan kening, tak menyangka kelincahan mereka begitu tinggi. Ksatria yang tersisa terus menyerbu maju, menghadapi ksatria di depan. Sebuah tendangan tiba-tiba datang dari samping, mengenai kepalanya. Itu tendangan kekuatan penuh Subaru. Namun detik berikutnya dia terkejut. Ksatria itu tidak jatuh, malah meraih kaki Subaru. Dan membantingnya keras ke tanah. Kemudian sebuah tinju menghantam dadanya. Subaru tampak tak percaya. Bagaimana mungkin seorang ksatria lebih kuat dari Gold Lord? Namun ksatria hujan petir itu tidak memberi Subaru kesempatan untuk membalas. Melayangkan pukulan lagi. Dalam momen kritis ini, Subaru mulai melawan. Pertama menendangnya menjauh, segera bangkit dan menghantamnya ke udara. Pada titik ini Subaru telah terbangun dari keterkejutannya. Aku tidak datang ke sini untuk menjadi beban. Dia mengaktifkan beberapa paku darah untuk mengikatnya erat, lalu melompat dengan ganas, gimlet darah. Ksatria hujan petir itu langsung hancur oleh paku darah raksasa. Walaupun dia berhasil membunuh satu prajurit, hal itu menghabiskan banyak kondisinya. Belum sempat dia menarik napas, 4 ksatria hujan petir mengepungnya. Subaru memanggil Mystic Piercer tanpa ragu. Tetapi detik berikutnya dia terkejut lagi. Para ksatria hujan petir secara bersamaan mengaktifkan sebuah skill, pedang berlian. Subaru terguncang secara mental. Mereka sungguh curang. Melihat ini, Renji menjadi sangat khawatir. Melihat ekspresi khawatir Renji, Subaru malah kehilangan rasa takutnya. Dia sudah memikirkan pertanyaan ini. Seberapapun dia mengagumi Renji, dia takkan pernah bisa menjadi seperti dia. Aku tak perlu menjadi seperti itu. Aku hanya perlu mengerahkan seluruh kekuatanku untuk bertarung. Untuk terus menjadi lebih kuat, bukan hanya level, tapi juga belajar mengendalikan perasaanku. Perasaan pantang menyerah untuk menyelamatkan teman, untuk melawan musuh, untuk membantu orang lain menjadi lebih kuat. Aku sudah menunggu pertempuran hidup dan mati seperti ini. Subaru dengan mantap menyerbu ke arah ksatria hujan petir, menghalangi pedang ganda ksatria pertama, terus maju, menangkis tebasan ksatria kedua. Tetap bergerak maju, terkena sabetan ksatria ketiga. Namun, tetap maju, hanya satu ksatria yang tersisa. Tepat saat dia menyerang, Subaru melihat celah. Paku darah langsung menjerat lengan ksatria itu, tebasan dari belakang membunuh ksatria itu. Subaru, setelah menggunakan seluruh kekuatannya, kini berada di batasnya saat ini. Sebuah notifikasi muncul, levelmu telah meningkat. Kondisinya langsung pulih maksimal. Menghadapi para ksatria yang menyerbu lagi, Subaru melompat tinggi dan dengan kekuatan sihir yang cukup. Dengan mantap mengaktifkan keahliannya, Double Piercer, lusinan energi pedang berwarna darah. Dengan dahsyat menghantam tanah, setelah beberapa saat, sebuah panel muncul. Kamu telah membunuh ksatria hujan petir. Melihat ini, sisa ksatria hujan petir tertegun sejenak. Dan Subaru telah menyelesaikan transformasinya. Pada titik ini, Renji menunjukkan ekspresi lega. Senang dia tidak membantu, karena Shikishima pernah berkata, jangan bantu dia sampai saat terakhir. Dan jangan ajari dia apapun. Karena kekuatan sejati selalu lahir dalam situasi putus asa. Dan kamu hanya perlu terlihat keren. Sir Renji terkuat memejamkan mata dan menghela napas. Orang itu benar-benar memprediksinya dengan benar. Sekarang Subaru memiliki ketenangan baru dalam benaknya. Dia hanya menggunakan teknik pedang untuk menyerang musuh. Ilmu pedang ksatria pedang ganda sama kuatnya, menangkis serangan sambil menebas. Subaru pertama-tama menendang lengan ksatria itu, melompat ke atas kepala ksatria itu. Memusatkan energi di ujung pedangnya, sang penusuk mistik. Tebas abis dengan pedang dan orangnya sekaligus, begini caranya. Dia bisa menggunakan kekuatan sihir minimal untuk mengalahkan musuh dengan pertahanan tertinggi. Renji akhirnya mengerti niat baik Shikishima, ya ampun. Membiarkannya menyadari sendiri memang tepat setelah mengalahkan musuh di depannya. Subaru akhirnya punya waktu untuk mengecek keadaan Sayaka, tapi pas dilihat. Dia kaget melihat sosok secepat kilat. Sayaka memanfaatkan 6 sayapnya untuk bola-balik di antara para ksatria. Membacok dan melepaskan gumpalan darah untuk menempel pada para ksatria. Detik berikutnya, mereka meledak mengenai para ksatria. Saat asap menghilang, para ksatria sama sekali tidak terluka, loh. Tapi ini sudah dalam perkiraan Sayaka. Kekuatan dia saat ini memang gak seberapa, tapi cukup untuk menahan musuh demi rekan tim. Saat itu, seorang ksatria tiba-tiba muncul di depannya, hendak menebas Sayaka, tapi detik berikutnya ksatria itu terbelah dua. Subaru datang tepat waktu. Melihat Sayaka tidak terluka, Subaru sangat senang melihat ini. Sayaka tersipu lalu menundukkan kepalanya, jangan khawatirkan aku, Tuan Subaru. Tolong jaga dirimu juga, lalu keduanya kembali bertempur. Pada titik ini Subaru dan Renji bertemu, dia merasa naik level jadi sulit. Renji juga menyadari ini, awalnya mengira karena levelnya tinggi. Melihat istana di depan, Renji akhirnya mengerti. Ini medan khusus dengan hanya bos dan para ksatria, hanyalah boneka yang mereka panggil. Subaru dengan cemas melihat Renji, tanpa naik level, Renji akan semakin kelelahan.
Namun, Renji berkata, setidaknya mengalahkan ksatria bisa menghabiskan kekuatan sihir bos, walau. Tujuan mereka adalah membuat kita mengungkap kartu truf kita. Melihat rencana mereka terbongkar, para Raja Ganda memutuskan untuk muncul. Renji terkejut, akhirnya mereka keluar. Lalu ragu apakah akan menggunakan Warp Edge. Skill yang menghabiskan 80% kekuatan sihir, tapi bisa langsung membunuh pohon raksasa. Melihat musuh yang kuat, jurus ini sangat berisiko, tapi sekarang adalah satu-satunya kesempatan. Dalam hati dia membaca skill ke-6-nya, pada saat itu badai dahsyat tiba-tiba berhenti. Lalu langit biru dan awan putih muncul lagi sementara Renji masih ragu. Para Dewa Badai dan Guntur langsung melompat, muncul di belakang Renji. Namun, kedua dewa itu enggan menyerang secara diam-diam, dengan tenang menyatakan, kami hanya ingin kompetisi yang adil. Para antek di sekelilingnya segera berhenti berkelahi dan berlutut. Renji diam-diam terkejut, bos ini ternyata bisa bicara, tidak hanya bisa mengendalikan cuaca, tapi juga merumuskan strategi pertempuran. Jelas bukan bos biasa, jadi, dia mengajukan pertanyaan panjang yang membingungkan, sebenarnya apa itu gerbang percobaan dan gerbang iblis? Kenapa kalian, makhluk dari dunia bawah, datang ke dunia kami? Mendengar ini, Dewa Badai tampak bingung. Apa kau belum menerima informasi dari Ludwig? Renji sangat terkejut. Mereka bahkan tahu tentang pembimbing spiritualnya. Mungkinkah mereka eksistensi yang paling dekat dengan inti? Tapi sedetik kemudian, mereka malah berniat mengungkapkan informasi yang mereka tahu. Subaru terkejut. Semudah itukah membocorkan rahasia dunia? Kemudian Dewa Guntur berdeham. Pada dasarnya, gerbang itu adalah. Maaf, sepertinya ini tidak mungkin. Subaru bingung. Kenapa kedua orang ini berbicara terputus-putus? Mungkinkah beberapa rahasia dibatasi? Tapi sedetik kemudian, nadanya berubah sepenuhnya. Pokoknya, ayo bertarung. Jika kau mengalahkan kami, kau bisa lebih dekat dengan jawabannya. Subaru mulai sangat waspada. Kedua dewa itu saat ini bermain batu, kertas, gunting. Setelah beberapa saat, Dewa Badai menang. Dia menunjuk Renji sambil berkata, NL lawan. Si emas mencolok, Ben, kemudian maju dengan serangan yang datang secara instan. Renji mengayunkan beberapa energi pedang untuk melawan. Keduanya bertukar puluhan gerakan hanya dalam sekejap. Ini membuat Dewa Badai tak bisa menahan diri untuk memuji. Sepertinya Ludwig memilih penerus yang sempurna, tapi ini juga membuatnya semakin bersemangat. Menunjukkan ekspresi ganas, ayo bersenang-senang. Renji juga sepenuhnya waspada. Musuh di hadapannya adalah yang terkuat yang pernah dia lihat. Subaru yang mengamati terkejut. Ketika Dewa Guntur berteleportasi, membuat Subaru lengah dan membuatnya terkejut. Dewa Guntur sangat tidak senang, dia tidak ingin melawan penerus Andit. Mengalahkannya berkali-kali cuma buat membunuhnya, sungguh membosankan. Belum sempat Subaru bereaksi, energi dahsyat menyembur dari dada Raja Guntur. Langsung menembus separuh medan. Saat asap menghilang, sebuah lubang menganga tercipta di tanah. Raja Guntur perlahan maju. Walaupun aku tak tahu siapa gurumu, kau sangat lemah. Kasihan sekali. Renji kehilangan fokus saat bertarung, dan dengan gerakan ini, sebuah tangan tiba-tiba menekan wajah Renji, lalu ibu jari menekan dengan keras. Raja Badai melanjutkan serangannya, sebuah tinju dahsyat menghantam Renji. Renji buru-buru bertahan dan mundur untuk menjauh. Saat itu juga, salah satu matanya hancur. Di sisi lain, Raja Guntur mengambil Mystic Piercer. Aneh sekali, pedang ini tidak tersambar petir. Dan aku bisa merasakan tekanan dari pedang ini, jangan bilang dia penerus si penakluk. Saat itu, Sayaka tiba-tiba muncul. Raja Guntur dengan tenang berkata, jika kau ikut campur dalam pertarungan 1 lawan 1, kubunuh kau. Sayaka kini sangat berduka karena tak bisa berbuat apa-apa. Dia juga tahu Subaru takkan setuju jika dia ikut campur. Yang bisa dia lakukan hanyalah berteriak keras agar Subaru bangkit. Raja Guntur berkata, percuma saja, kakinya sudah hancur berkeping-keping. Namun, Raja Guntur segera dibuktikan salah. Subaru telah meregenerasi anggota tubuhnya dan berdiri lagi. Untungnya, dia menggunakan darah setengah mengeras untuk menutupi seluruh tubuhnya, meski kehilangan anggota tubuhnya. Dia selamat dari serangan fatal ini, meski kesehatannya tinggal setitik. Dan dia masih harus menghadapi bos terkuat yang pernah ada. Semangat juang Subaru luar biasa teguh. Jika aku bisa mengalahkannya, aku bisa cepat menjadi lebih kuat. Raja Guntur sangat jijik dengan perilaku generasi ini, dan berencana menggunakan kekuatan sejatinya untuk memusnahkannya. Sementara itu, pertarungan antara Renji dan Raja Badai memasuki fase panas membara. Raja Badai sangat puas dengan lawannya, bahkan setelah kehilangan satu mata. Kecepatannya tidak berkurang, akan tetapi, sang raja yang ceroboh hampir saja terkena tebasan. Jadi, dia dengan sigap menendang balik dan menciptakan jarak dengan cepat. Renji menarik napas dalam-dalam dan berkata, terima kasih sudah begitu kuat. Jika aku mengalahkanmu, aku bisa menjadi lebih kuat. Maka dia mengaktifkan skill kelimanya. Tatapan Kaisar, meningkatkan kekuatan semua skill sebesar 200%. Raja Badai sangat bersemangat. Ini kartu trufmu, aku jadi semakin tertarik. Kemudian pertempuran antara keduanya meletus lagi di sisi lain. Subaru dengan cepat menghindar di antara petir yang padat. Karena kecepatan petir terlalu cepat, Subaru harus memprediksi serangan petir. Sambil bergerak cepat tanpa berhenti, jika tidak, sekali terkena, dia akan menjadi abu. Bahkan Ksatria Hujan Petir tidak bisa lolos dari badai petir ini. Sekarang Subaru tidak punya banyak waktu lagi, dia harus menghindari serangan dan naik level. Jadi dia mengubah arah menuju seorang prajurit dengan kecepatan kilat. Dia membunuhnya, lalu panel notifikasi muncul. Kamu telah membunuh seorang Ksatria Hujan Petir. Levelnya juga naik dari 33 menjadi 34. Seketika, luka Subaru sembuh. Lalu dia memanggil armor darah untuk menutupi seluruh tubuhnya. Gimlet darah, sebuah kerucut darah tajam menembak ke arah Raja Petir. Raja Petir dengan tenang mengangkat tinjunya. Detik berikutnya, 1 miliar volt petir emas. Seketika menghamburkan kerucut darah yang mendekat. Lalu bergegas menuju Subaru. Subaru buru-buru melompat untuk menghindarinya. Tapi kecepatan petir masih terlalu cepat. Kakinya nyaris menyentuhnya sebelum berubah menjadi abu. Raja Petir dengan malas berkata, bahkan jika kekuatanmu meningkat sedikit. Apa menurutmu itu ada bedanya? Tapi kaki Subaru dengan cepat beregenerasi. Dan dia mengumpulkan lusinan panah darah di sekelilingnya dengan kekuatan penuh. Mereka semua menembak dengan cepat ke arah Raja Petir. Raja Petir mengejek, sungguh menyedihkan. Aku akhirnya mengerti mengapa kamu dipilih oleh para mayat hidup. Terobsesi dengan kehidupan dan tidak pernah menyerah. Pada akhirnya melakukan hal-hal yang sama sekali tidak berarti.
Detik berikutnya, beberapa sambaran petir terbang keluar, benar-benar menguapkan semua panah darah yang mendekat. Raja petir tampak menghina, di hadapan kekuatan yang tak terhentikan. Semuanya terasa hampa saat ini. Sushi, kucing kesayangan Subaru, tiba-tiba muncul diam-diam, mengambil Mystic Piercer, si penguasa petir yang sombong itu malah kaget dengan kemunculan kucing itu. Lalu, petir menyambar dengan dahsyat. Apa-apaan benda ini? Namun, saat asap menghilang, kucing kristal itu berdiri lagi. Adegan ini benar-benar membuat penguasa petir terpana. Subaru buru-buru berteriak, Sushi, bawa ke sini. Sushi mengerti, dan dengan sekali kibasan kepala, Mystic Piercer langsung terbang ke tangan Subaru. Subaru merasa akhirnya punya kesempatan, tetapi sedetik kemudian ekspresinya membeku. Penguasa petir berteleportasi di depannya, lalu dengan ringan menjentikkan jari, memutuskan lengan Subaru. Tapi, Subaru malah tertawa, karena sushi raksasa telah tiba. Cakar raksasa menghantam penguasa petir. Penguasa petir bereaksi dan menendang balik. Aliran listrik yang kuat langsung menghancurkan Sushi. Sementara itu, luka Subaru sudah sembuh. Mengangkat Mystic Piercer, siap menyerang. Penguasa petir buru-buru berbalik, terkejut dengan betapa kompaknya koordinasi mereka. Namun, Subaru mengubah arah, menyelam dengan cepat ke bawah. Saat mendarat, dia mengangkat Mystic Piercer. Subaru harus menggunakan seluruh kekuatan sihirnya untuk satu perjudian. Jadi, dia menebas dengan ganas di sekelilingnya. Gelombang energi pedang, menebas ke arah para ksatria di sekitarnya. Detik berikutnya, serangkaian notifikasi pembunuhan berbunyi. Levelnya naik dari 34 menjadi 35. Dengan level baru, kondisi Subaru pulih sepenuhnya. Namun, saat itu juga, penguasa petir menyambar seketika, menusuk dada Subaru. Penguasa petir meraung marah, sialan kau, keparat. Kenapa kau tidak menyerah? Mendengar ini, Subaru merenungkan jawabannya. Dia memikirkan mereka yang merundungnya, yang menyebutnya tidak berguna, memikirkan kata-kata Sayaka, ayo menjadi kuat bersama. Memikirkan kata-kata Sakura, mulai sekarang, apa yang ingin kau lakukan? Namun, yang paling dia inginkan sekarang adalah bertemu dengannya lagi. Berpetualang bersama sangat menyenangkan, walaupun hanya untuk melihatnya sekali, walaupun dia tidak ingin memaafkanku. Aku juga ingin mengucapkan terima kasih padanya, jika ada kesempatan. Aku harap kita bisa terus berpetualang bersama jadi, aku membuat taruhan ini. Mendengar ini, penguasa petir benar-benar bingung, apa yang orang ini bicarakan. Ternyata Subaru ingat alasan awalnya menjelajah. Gerbang iblis, asalkan dia mencapai level 35. Gerbang pelangi ketiga mungkin turun lagi, dan dia menang taruhan detik berikutnya. Mosaik berwarna mulai muncul dari udara tipis, seketika gerbang pelangi turun. Muncul di belakang Subaru, Dewa Petir tampak tercengang. Vampir sesepuh Banquis menampakkan diri. Bersiaplah, bunuh dia, karena menyakiti penerusku akan mendapat hukuman berat. Melihat Subaru terbaring di tanah nyaris tak bernyawa, Banquis memuji, kau melakukannya dengan sangat baik. Ini adalah kemenanganmu, lalu dia menembakkan seutas darah dari ujung jarinya. Membungkus Subaru tepat di depan hidung Dewa Petir, membawanya menuju gerbang. Dewa Petir nyaris tak bisa menahan amarahnya, aku tak akan pernah melupakan apa yang kau lakukan pada kami. Kemudian tubuhnya meledak dengan energi yang dahsyat, tidak akan semudah itu untuk pergi, kilatan yang menyilaukan. Pilar petir seketika menembak ke arah gerbang, saat asap menghilang. Dunia di dalam gerbang telah ditembus dengan lubang dalam berbentuk kipas. Kemudian Dewa Petir melangkah masuk. Di dalamnya adalah gurun putih, lautan abu tulang yang familiar dan dibenci. Banquis menghindari energi dahsyat tadi dan sedang memulihkan luka Subaru. Dan berkata, terima kasih sudah menjadi lebih kuat, aku juga mulai memulihkan kekuatanku. Setelah beberapa saat, luka Subaru sembuh total. Tiba-tiba suara gemuruh terdengar di dekatnya, tubuh Dewa Petir menari dengan arus listrik. Dengan marah menggertakkan giginya pada mereka berdua, Banquis dengan ramah mengingatkannya. Ini bukan duniamu, pergilah. Tapi Dewa Petir meraung. Dan pertarungan satu lawan satuku belum selesai. Setelah aku menghabisinya, kau berikutnya. Banquis menunjukkan ekspresi seperti melihat orang idiot. Apa kau pikir aku akan mendengarkan omong kosongmu? Tapi jika kau ingin mengalahkanku dalam diri Subaru, akan kuberikan kesempatan ini padamu. Lalu meraih bahu Subaru, tubuhnya mulai menyatu dengan Subaru. Perilaku ini sangat mengejutkan Subaru. Banquis tersenyum tipis. Meminjam tubuhmu sebentar, aku akan mengajarimu cara menggunakan cetakan darah. Begitu fusi selesai, energi besar dan berwarna-warni meledak. Banquis puas dengan tubuh level 35 ini, sementara Raja Petir tampak meremehkan. Kau pikir bisa mengalahkanku dengan tubuh lemah seperti itu? Banquis santai saja, cukup kok. Jangan lupa, ini dunia aku. Raja Petir meraung, seandainya aku bisa kembali ke alam baka belum selesai dia bicara. Sebuah tamparan keras langsung menghantam. Sekali tampar saja, kepala sang raja langsung melayang. Tatapan Banquis dingin, kau tak akan pernah kembali, karena kau akan mati di sini. Raja Petir yang kecolongan itu sangat murka, sedetik kemudian. Saat kepalanya baru menyambung lagi, Banquis mengayunkan telapak tangannya lagi. Menghantam dadanya dengan keras, beberapa noda darah tertinggal di tubuhnya. Banquis dengan lembut melafalkan, pusaran darah terkutuk. Seluruh tubuh Raja Petir mulai berputar. Di bawah kendali Banquis, berputar dengan kecepatan tinggi, akhirnya memampat menjadi gumpalan daging. Raja Petir dengan paksa menjulurkan kaki, menendang Banquis keras untuk memutus kendali. Detik berikutnya, bebas dari kendali, dia mulai melakukan serangan balik. Sebuah tendangan bertenaga petir dilancarkan dengan ganas, menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Kemudian dia memanggil serangan petir, tapi semuanya diblokir oleh Banquis menggunakan cetakan darah. Pada titik ini, Raja Petir melakukan tendangan terbang menyapu. Banquis menangkap celahnya dan memblokir. Sementara jarinya langsung menusuk perut Raja Petir, meninggalkan lubang besar. Banquis tertawa dingin, kenapa kau tidak bergerak? Ayo lawan aku di dunia mental. Subaru berkeringat deras, ini terlalu kuat melihat Raja Petir yang kesakitan. Subaru sangat penasaran bagaimana dia bisa terluka, karena musuh dengan kemampuan generasi. Seharusnya tidak bisa terluka sampai mana mereka habis. Banquis menjelaskan, itu karena kutukan. Dengan menerapkan kutukan dalam darah, kau bisa merusak jiwa lawan secara parah. Raja Petir sekarang memiliki pembuluh darah biru yang menonjol. Sialan kau, vampir, berani meremehkanku. Kemudian seluruh tubuhnya meledak dengan petir yang menjulang tinggi. Melihat ini, Banquis juga mulai serius.
Kemudian pertempuran meletus lagi. Keduanya bertukar pukulan sengit. Akan tetapi, dengan peningkatan kutukan darah, Raja Petir perlahan kehilangan pijakan. Seketika, tubuhnya penuh dengan lubang. Raja Petir sangat tidak rela. Kalau aku dalam kondisi prima, tidak akan jadi begini, kata Vanquish dengan tenang. Salah sendiri kenapa tidak membunuh Subaru. Secepatnya saat gerbang pelangi turun. Kau kalah, dan Subaru akan berusaha sekuat tenaga untuk menang. Itulah bedanya. Kemudian, Dewa Petir yang penuh keengganan. Mulai runtuh, akhirnya tidak bisa beregenerasi, perlahan menghilang, sebuah pemberitahuan muncul. Kamu telah membunuh bos. Melihat Vanquish menampilkan kekuatan yang mengerikan untuk pertama kalinya, Subaru kagum dan yakin. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Petir tiba-tiba muncul entah dari mana. Kemudian panel menunjukkan bos bangkit kembali. Subaru sangat terkejut. Apa yang terjadi? Ekspresi Vanquish tenang, seolah dia sudah menduga ini. Ini cuma sisa-sisa. Dewa Petir meskipun bangkit hanya punya 5% HP. Dewa Petir yang baru bangkit dengan marah menyerbu ke depan. Namun ditekan kuat ke tanah hanya dengan satu jari Vanquish. Tiba-tiba Vanquish teringat masalah penting, ujian di dalam gerbang ini. Menunjuk Dewa Petir yang hampir mati, menandakan ini adalah objek ujiannya. Mendengar ini, Subaru langsung kaget, kalau dia sendiri yang melawan Dewa Petir. Dia pasti akan mempertaruhkan nyawanya untuk mengalahkannya. Tapi ekspresi Vanquish tiba-tiba menjadi serius. Jika kau tidak bisa mengalahkannya bahkan dalam kondisi seperti ini, aku tidak akan membutuhkanmu lagi. Dan kali ini, aku tidak akan campur tangan. Kau harus belajar menyulut kebencianmu. Subaru tampak bingung karena dia tidak punya alasan untuk membenci Dewa Petir. Vanquish menjelaskan, karena kau pernah disebut sampah, kau benci menjadi tidak berguna. Tidak hanya kau tidak peduli dengan hidupmu sendiri sama sekali, tapi kau selalu dalam bahaya karena keselamatan orang lain dan kau menyalahkan dirimu sendiri. Karena tidak bisa melindungi orang lain, tapi semua ini adalah pikiran yang salah. Jangan menyalahkan dirimu karena lemah, tapi benci kelemahanmu. Kebencian bukan untuk menjebakmu di masa lalu, tapi untuk memberimu kekuatan untuk bergerak maju. Jadi, sulut kebencian itu dan buat dirimu lebih kuat. Suatu hari kau akan mencintai dirimu sendiri dan meraih kebahagiaan sejati. Mendengar ini, Subaru tiba-tiba sadar, tak lagi takut ataupun khawatir. Skill, pembenci cahaya, telah naik level. Skill, darah terkutuk, aktif. Dia berjalan tegap menuju Raja Guntur. Maaf membuatmu menunggu, Kilim. Izinkan aku meminjam hidupmu sebentar. Menghadapi Raja Guntur yang mengerahkan segalanya. Subaru menggenggam erat Mystic Piercer, sangat waspada sedetik berikutnya. Sebuah ledakan dahsyat meletus di sisi lain. Renji bertarung dengan semakin bersemangat. Tebasan lain melukai parah Raja Badai. Jadi, Raja Badai menciptakan jarak. Melihat ini, Renji mengaktifkan skill keduanya, Core Edge, mengunci Raja Badai. Menarik dengan keras untuk menyeretnya, keuntungan yang dibawa oleh skill Imperial Glare. Jelas sekali, harganya adalah konsumsi magic yang sangat tinggi. Saat ini, magicnya paling lama bertahan 48 detik, tapi musuh masih memiliki 400.000 HP. Renji tak punya banyak waktu lagi. Jadi, Renji memutuskan untuk mengerahkan segalanya. Mengaktifkan skill ketujuh, Itual, mampu menggunakan skill ksatria kuat lainnya. Kemudian tebasan naga terbang memotong Raja Badai menjadi berkeping-keping. Sebelum Raja Badai dapat beregenerasi, Renji mengangkat pedangnya dan melompat tinggi. Skill Piercing Strike menebas ke bawah dengan keras. Raja Badai terhantam ke tanah. Seperti bola meriam. Pada titik ini, Raja Badai dalam kondisi yang menyedihkan. Merasakan bahwa ilmu pedang Renji sekarang, dibandingkan sebelumnya, tampak seperti orang yang sama sekali berbeda. Mata Renji berkedip. Skill Giant Beast Breaker. Energi pedang seperti pelangi menebas keluar. Raja Badai langsung terpotong menjadi skill Double Flash. Dua energi pedang mengejar, memotong Raja Badai menjadi berkeping-keping lagi. Serangan Renji datang bertubi-tubi, mengangkat pedang suci emasnya. Skill Mad Breaker. Bayangan pedang emas setinggi puluhan meter menghantam dengan keras. Darah Raja Badai habis karena serangan terus-menerus. Tidak dapat beregenerasi. Tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Panel menunjukkan, kamu telah mengalahkan bos. Namun, mengalahkan bos tidak menaikkan levelnya. Nyawa dan magic Renji juga habis. Jatuh ke tanah tanpa daya, menatap ke arah Rainbow Gate milik Subaru. Gerbang itu hancur pada saat berikutnya. Renji terkejut, apakah Subaru juga gagal saat ini? Tiba-tiba panel menampilkan klon bos, lalu Dewa Badai muncul lagi. Dia benar-benar murka, dibunuh oleh manusia rendahan. Dia menerjang Renji, bertekad mencabik-cabiknya. Renji sudah tak berdaya. Di saat genting ini, celah ruang muncul di depan Renji. Lalu sosok Subaru keluar dari kehampaan, berhadapan dengan Dewa Badai yang menyerbu. Tinju terkepalnya, penuh berkat kutukan darah, menghujani bagai badai. Dewa Badai terpukul dengan jeritan kesakitan. Sesaat kemudian, tubuhnya mulai runtuh, perlahan menghilang di ruang angkasa. Lalu Subaru menoleh, ayo pulang, Tuan Hiratsuka. Sementara itu, Taiga, yang telah jatuh ke dalam kegelapan. Sekembalinya dari dunia bawah, hal pertama yang dilakukan adalah membunuh ayah tirinya. Dengan tangannya sendiri, sementara ibunya acuh tak acuh dengan transformasinya. Tenggelam dalam dunianya sendiri, hanya berpikir bagaimana menghabiskan dan memboroskan uang. Saat ini, Tiger benar-benar dilahap oleh niat membunuh. Lalu asap hitam melayang ke arah ibunya. Menatap ibunya yang terkapar, dia mengangkat gelas sampahnya. Tapi kegilaan Tiger tak berhenti di situ. Selanjutnya, dia ingin menghancurkan seluruh dunia. Sementara itu, Subaru menghela napas. Akhirnya dia mengalahkan kedua penguasa itu. Menyelesaikan gerbang bintang 5 hanya dalam 22 menit. Dan Renji, berkat kenaikan levelnya, status negatifnya hilang, penglihatannya kembali. Saat ini, Renji sangat berterima kasih atas kemunculan Subaru yang tepat waktu. Jika tidak, dia benar-benar akan mati kali ini. Lalu Subaru memanggil Sayaka dan Sushi. Saat itu, saya dan Sushi mengintip dari istana. Dia senang Subaru selamat dan sehat. Subaru juga dipenuhi dengan sukacita kemenangan. Ayo pulang. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga keluar dari gerbang, hanya untuk melihat seseorang sudah menunggu di luar. Udo memberi selamat pada mereka, 22 menit. Itu rekor baru. Pria berpakaian biru. Ryuji adalah penyembuh peringkat teratas. Mereka bertiga sangat terkejut dengan situasi di depan mereka. Udo lalu menunjuk ke pria di bawahnya. Kulihat.
Aku menerima informasi tentang seseorang yang melakukan kejahatan. Jadi, aku bergegas dan melumpuhkan orang ini, dia anak buah si macan. Dia akan dibawa untuk diinterogasi. Lalu, dia menarik Rengi. Kamu juga harus ikut. Shikishima menunggumu. Dua orang lainnya hanya bisa melihat saat semua orang pergi. Kemudian, Subaru tiba-tiba berbicara. Aku menemukan cara untuk bertemu Sayaka lagi. Keduanya tiba di atap saat itu. Subaru telah membuka skill level 35, Pranava Pas, yang bisa menukar jiwa Qin dengan pemilik aslinya. Artinya, jiwa Sayaka masih ada di tubuhnya. Hanya saja belum pulih sepenuhnya karena luka parah. Kembalinya Sayaka hanyalah masalah waktu. Memikirkan hal ini, Subaru tak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Keinginannya yang sudah lama dipendam, akhirnya akan terwujud. Jadi, dia melompat tinggi dan melakukan 3 salto untuk merayakannya. Pada saat ini, dia merasa menyesal pada Raja Gold. Menyadari bahwa apa yang dikatakannya sebelumnya benar, tapi yang masih belum bisa dia pahami adalah dari mana jiwa Sayaka Qin yang sekarang berasal. Lalu, Subaru berhenti memikirkannya dan mengeluarkan hadiah karena telah membersihkan gate, yaitu anting-anting dengan atribut petir dan atribut badai. Akan tetapi, dia memberikannya pada Sayaka. Sayaka sangat tersanjung. Sementara Subaru menjelaskan bahwa pertempuran terakhir membuatnya sadar dia tidak punya cukup kekuatan untuk melindunginya. Jadi, dia berharap Sayaka mau menerimanya dan mencobanya sekarang untuk melihat efeknya. Lalu, Sayaka menenangkan diri dan dengan hati-hati mengenakan anting-anting itu. Subaru dengan jujur memuji. Kamu terlihat cantik. Komentar ini membuat Sayaka tersipu dan terbang menjauh. Melihat Sayaka terbang semakin jauh, rahang Subaru ternganga. Seberapa jauh dia bisa terbang? Saat ini, kucing kristal itu terdiam dan dengan marah meninju Subaru. Dasar majikan bodoh, bahkan kucing pun tak tahan. Keesokan harinya, Subaru tak terduga mengetahui kematian orang tuanya. Dari berita, saat ini, dia benar-benar linglung mendengar berita buruk ini. Subaru kembali ke rumah lamanya. Rumah itu sudah menjadi puing-puing. Di dekat sana, Udo sedang memeriksa kondisi jenazah. Dari lukanya, pembunuhnya jelas adalah si macan. Siapa sangka dia akan begitu tidak berperasaan. Shikishima datang di belakang Subaru yang diam. Kau tak perlu memaksakan diri datang ke tempat kejadian. Namun, Subaru dengan tenang berkata tak ada yang perlu disedihkan. Aku sudah tak bisa mengingat kenangan tentang ayah dan ibu. Yang ingin ku ketahui lebih adalah apa yang Taiga pikirkan sekarang di seberang sana. Taiga tiba di markas Asosiasi Pahlawan, berjalan lurus menuju pintu masuk. Saat ini, berita tentang Taiga telah menyebar ke seluruh Asosiasi Pahlawan. Taiga perlahan mendekati meja resepsionis. Resepsionis itu masih menyambutnya dengan hangat. Akan tetapi, pada saat ini Taiga mulai mengeluarkan asap. Orang-orang sama sekali tidak menyadari bahaya yang mendekat saat itu. Di luar Asosiasi Pahlawan, semuanya penuh sukacita dan damai. Tepat ketika seorang pesulap hendak melakukan trik berikutnya, bangunan Asosiasi Pahlawan tiba-tiba runtuh. Di belakangnya, semua orang terkejut dengan kejadian mendadak ini. Suara reruntuhan dan jeritan memenuhi udara. Hanya satu sosok perlahan keluar dari reruntuhan, Taiga, yang telah memperoleh kekuatan besar. Kini, ia merasa sangat hampa dan kesepian. Beberapa saat kemudian, Rengi dan yang lain menerima berita itu. Serangan ini telah menyebabkan 200 pahlawan menjadi korban. Mendengar ini, amarah tanpa nama membakar diri Rengi, Shikishima yang berkepala dingin. Dengan cepat menyampaikan perintah ke cabang, jangan hentikan penjelajahan gerbang neraka. Kita benar-benar tidak boleh membiarkan jam langit mencapai 0. Shikishima mulai menyesal membiarkan Subaru pulang sendirian. Karena dia mungkin menjadi target berikutnya. Tiba-tiba, panggilan telepon aneh masuk. Dan Shikishima langsung menebak itu dari anggota pasukan kegelapan. Pria berjas di ujung sana mengejek Carson, apakah kau suka deklarasi perang kami? Mendengar ini, tubuh Rengi terbakar amarah yang membara. Namun, pria berjas itu menjadi semakin arogan. Menyatakan bahwa mereka akan menyerang 6 cabang asosiasi lainnya. Rengi tidak bisa lagi berdiam diri dan langsung pergi ke atap mobil. Sebelum Udo bisa menghentikannya, Rengi terbang dengan kecepatan tinggi. Shikishima berkata tidak perlu menghentikannya, biarkan dia pergi untuk mengurangi lebih banyak korban. Saat itu, Shikishima mengeluarkan kata-kata pedas. Kau yang memantau kami dari atap, kan? Jangan sampai kutemukan, atau tubuhmu akan kupenuhi lubang. Pria berjas itu sama sekali tak khawatir. Silakan saja kalau berani. Shikishima juga menebak tujuan pasukan kegelapan, yaitu menghancurkan jam langit. Dan Taiga punya kemampuan mempercepat waktu. Sekarang jam langit tersisa 870 hari. Menghancurkan 5 gerbang bintang neraka adalah cara paling efektif mengurangi waktu. Jadi, dia segera memberitahu pahlawan lain untuk memantau 5 gerbang bintang yang tersisa. Serta mengirim tim lencana emas untuk melacak pergerakan Taiga. Sementara itu, di sebuah gedung, anggota kegelapan, gadis berjubah hitam yang mungkin kau kenal. Tidak mengerti mengapa mereka mendeklarasikan perang, padahal bisa saja melancarkan serangan kejutan. Tapi, Kohei justru menantikan pertempuran terbuka seperti ini. Di sisi lain, 3 anggota kegelapan menemukan Subaru yang dipimpin oleh K. Yang kabur dari markas asosiasi, menyatakan ingin bertarung 1 lawan 1. Tapi, Subaru dengan tenang berdiri dan berkata, kalian bertiga, serang sekaligus. Dengan begitu, tak seorang pun dari kalian akan lolos. Mendengar ini, si kepala botak marah. Beraninya kau meremehkan kami. Jadi, dia segera mengaktifkan keahliannya. Obsidian Guardian. Dalam sekejap, tubuhnya tertutup lapisan baju zirah batu. Dia melompat dengan ganas ke arah Subaru. Detik berikutnya, Subaru melayangkan sebuah pukulan balasan. Saat bersentuhan, baju zirah batu itu langsung dipenuhi bekas darah. Diikuti pukulan lain yang membuat si kepala botak terbang, menghancurkan baju zirah batunya. Si kepala botak kehilangan kesadaran tanpa tahu apa yang terjadi, tapi Kai melihatnya dengan jelas. Dia ternyata menyerang dari dalam dengan darah. Jauh dari rasa takut, Kai justru sangat bersemangat. Tubuhnya meledak dengan energi yang kuat. Melompat dan menebas dengan cepat. Subaru dengan mudah menghindarinya. Saat Subaru lengah, Kai tiba-tiba berbalik dan menebas ke bawah dengan kedua pedangnya. Di saat kritis, Subaru buru-buru mundur, nyaris lolos saat asap menghilang. Lantai itu memiliki lubang besar yang terpotong oleh serangan itu. Subaru tidak menyangka K bisa menempelkan asap hitam ke pedangnya. Melihat ini, si pirang bertanya, apa kau butuh bantuanku? Tapi, K dengan percaya diri menolak.
Untuk melihatku mengalahkannya dengan gaya, Subaru jadi bingung dengan tujuan semua ini. Saat dia bicara, K menebas lagi, dan Subaru dengan cepat mengangkat perisainya untuk menahan. Pada titik ini, K menjawab, karena itu tidak masalah, sebagai pemimpin tim. Cukup aku sendiri yang menangani ini, dan akan kubuktikan aku bisa mengalahkan pahlawan terkuat. Rengi, karena itulah impianku. Mendengar ini, Subaru terheran-heran. Bukankah ini tentang menghancurkan jam langit dan memusnahkan dunia? Apa dia pikir dia tokoh komik? Tapi Subaru punya pertanyaan lain. Lalu, kenapa kau menyerang 3 orang di depan gerbang bintang 5 itu? K mencibir, itu salah mereka sendiri karena lemah dan meninggalkan garis depan pertempuran. Begitu selesai bicara, sebuah pukulan tak terduga menghantam wajahnya. Tubuh K terpental ke belakang, baru berhenti ketika menabrak pagar. Sekarang K terkejut, kecepatan pukulannya jauh lebih cepat dari sebelumnya. Yang tidak dia tahu, pernyataan itulah yang membuat Subaru murka. Beraninya kau menghina mereka yang bekerja keras. Untuk melindungi dunia, maka dia mengaktifkan skillnya, dia yang memanggul cahaya. Kau harus mati karena impian egoismu. Mendengar ini, K menjadi geram. Tubuhnya juga memancarkan aura yang intens. Tepat saat Subaru hendak melancarkan serangan, si pirang tiba-tiba muncul dan menendang K hingga terpental. K pingsan akibat tendangan itu. Subaru sangat terkejut dengan kejadian ini. Maka dia bertanya, apa kau akan jadi lawan berikutnya? Akan tetapi, si pirang berkata, mari kita akhiri pertarungan ini di sini. Sebenarnya, aku punya identitas lain. Aku adalah bawahan Shikishima, yang dikirim untuk menyusup ke pasukan kegelapan sebagai agen rahasia. Aku datang ke sini untuk memberitahumu lokasi ke-6 gerbang bintang 5. Sementara itu, pahlawan lain yang memantau gerbang bintang 5, juga bertemu dengan anggota pasukan kegelapan. Taiga tiba di depan salah satu gerbang, namun, Shikishima sudah lama menunggunya di sana. Twitter, sungguh keberuntungan yang langka. Kebetulan sekali, sepertinya aku harus mengerahkan seluruh kemampuanku hari ini. Taiga menjawab dingin, Shikishima kurasa kaulah yang pertama mati. Tapi Shikishima mencibir, sudah kubilang, jangan terlalu meremehkanku. Lalu dia melepaskan skill kelimanya, hujan meteor. Langit penuh dengan api biru melesat turun dengan cepat menghadapi hujan meteor yang mendekat pesat. Tiger sama sekali tidak menunjukkan ekspresi, hanya dengan beberapa lompatan dan menghindar, dia lolos dari serangan padat itu. Melihat serangan habis-habisan Shikishima, Tiger teringat akan kenangan menyakitkan itu. Ternyata 3 tahun lalu, Shikishima adalah orang pertama yang mencurigainya. Karena gerbang Tiger dicuri dari orang lain, peningkatan levelnya sangat lambat. Bahkan di level 20, gerbang keduanya masih belum muncul, sementara Rengi yang berpikiran sederhana berkata. Dan beberapa orang tidak mendapatkan gerbang kedua mereka sampai level 30. Jadi, kau tidak boleh terlalu mencurigainya, tapi Shikishima berkata, Senai. Tidak ingin merusak suasana juga, tapi situasinya sangat cocok. Namun, percakapan ini semua didengar oleh Taiga. Usulan Shikishima selanjutnya membuat Taiga berkeringat dingin. Shikishima sebenarnya ingin menggunakan skill pendeteksi kebohongan. Untuk mengujinya, merasa hidupnya terancam, Taiga diam-diam bersumpah untuk membunuh Shikishima suatu hari nanti. Siapa sangka, keinginan bodoh ini sekarang bisa terpenuhi. Jadi, tubuh Tiger mulai mengeluarkan kepulan asap, lalu dia menghilang dalam asap. Ketika dia muncul lagi, dia berada di belakang Shikishima, ini sangat mengejutkan Shikishima. Kecepatan orang ini sangat cepat. Namun, dia segera menepis pikiran ini. Karena Shikishima memiliki skill penglihatan X-ray, mampu merasakan posisi musuh dalam radius 1 km. Orang ini pasti menggunakan semacam metode untuk berteleportasi. Seketika menghadapi tinju yang mendekat dengan cepat, Shikishima tetap sangat tenang. Sudah kubilang, jangan terlalu meremehkanku. Kemudian, cahaya putih menyilaukan muncul di belakangnya. Detik berikutnya, ledakan dahsyat terdengar, meskipun serangan ini tidak membunuh Taiga. Shikishima sekarang tahu skillnya, dia hanya bisa berteleportasi di dalam asap. Dan dia merasakan bahwa Taiga hanya sekitar level 50. Sementara dia sudah berada di level 83. Taiga bukan tandingannya, tiba-tiba ledakan dahsyat meletus di belakang Shikishima. Taiga perlahan berkata, saat kalian semua pergi untuk mempertahankan 5 gerbang bintang. Kita sudah hancurkan ke-4 gerbang bintang, dan sekarang 200 makhluk alam bakal terlepas. Dan kau kehilangan banyak pahlawan, ya kan? Karena kau tidak mengantisipasi tindakan kami. Jadi, apa rencanamu sekarang? Shikishima melihat pemandangan ini dengan tak percaya. Sampai melakukan hal sejauh ini, apa kau benar-benar Taiga? Tapi Taiga berkata, Taiga yang dulu sudah mati. Sekarang hanya keinginannya yang tersisa dalam kesadarannya, yaitu membalas dendam pada dunia yang tidak mencintainya. Mendengar ini, Shikishima akhirnya mengerti, semua ketakutan, harga diri, keberanian, dan kegilaan yang pernah ada di Taiga telah menghilang. Ini juga berarti dia berpotensi membunuh para pahlawan lencana emas. Tetap saja, dia tidak bisa mentolerir kecerobohan Tiger, jadi dia mengaktifkan skill ke-6-nya. Ngengat ke api, demi melindungi kota, aku harus membunuhmu saat ini juga. Tiger dengan dingin berkata, aku akan meratapi kematianmu. Jadi, kedua belah pihak saling menyerbu secara bersamaan. Saat kontak terjadi, 2 berkas energi, 1 biru dan 1 ungu, melesat ke langit. Pada saat ini, di sudut kota yang lain, pria berjas juga bertemu dengan pahlawan lencana emas, dan 1 jam lalu di alam baka. Pria berjas telah berpamitan pada istri dan anak-anaknya, dan berkata akan kembali sebelum makan malam. Namun, setelah gerbang kegelapan tertutup, Raja Iblis mengeluarkan suara-suara aneh. Ternyata, keluarga pria berjas sudah mati, dan hanya dihidupkan kembali menggunakan kekuatan Raja Iblis. Dan sekarang, di samping gerbang bintang 5 neraka, Renji mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan menebas monster dengan 1 serangan, lalu dengan dingin berkata pada pria berjas di depannya. Letakkan senjatamu dan menyerah, selagi aku masih tenang. Menghadapi pahlawan lencana emas no. 1 dunia, pria berjas itu sangat tenang. Maaf, tapi aku juga punya misi. Pernyataan ini berhasil membuat Renji marah. Jadi, dia mengangkat pedang suci emasnya dan menebas dengan cepat. Namun, pria berjas itu tetap tenang, dengan santai mengayunkan palunya. Ruang di atas Renji langsung hancur berkeping-keping. Sebuah serangan berat menghantam dari kehampaan, membanting Renji dengan keras ke tanah. Ini adalah keterampilan pertama pria bersetelan itu, yang bisa menembus ruang untuk melancarkan serangan.
Serangan aneh ini membuat Renji waspada, meskipun Renji tidak pandai memahami hal-hal kompleks, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa serangan ini metodenya sangat mirip dengan keterampilan keenamnya. Karena itu masalahnya, Renji memutuskan untuk menyerang sebelum dia bisa mengayunkan sabitnya. Jadi, dia langsung meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan bergegas menuju pria bersetelan itu. Pada saat ini, sebuah tanda tiba-tiba muncul entah dari mana, Renji setelah menyentuh tanda itu. Mendapati tubuhnya tidak bisa bergerak, memanfaatkan interval ini. Sebuah serangan datang menghantam dari kehampaan lagi. Tidak dapat menghindar, Renji terhempas ke tanah. Ini adalah keterampilan kedua pria bersetelan itu. Siapapun yang menyentuh tanda itu akan membeku selama 1 detik, dan apa yang tidak Renji ketahui adalah bahwa pria bersetelan itu telah memenuhi sekeliling dengan tanda, Renji menolak untuk menyerah, meluncurkan serangan lain, tetapi tubuhnya menyentuh tanda lagi. Setiap kali Renji dibekukan oleh sebuah tanda, pria bersetelan itu akan melancarkan serangan. Dan inilah mengapa pria bersetelan itu begitu percaya diri. Karena dia tahu Renji akan memilih untuk menerobos. Langsung, jadi Renji memutuskan untuk mengubah strateginya, dia melepaskan 3 pedang terbang. Bergegas keluar, tetapi mereka mengenai tanda dan langsung membeku. Pada saat yang sama, serangan kehampaan datang dari samping lagi. Pada saat ini, Renji merasa tidak berdaya untuk pertama kalinya, tetapi ini juga membuatnya semakin marah. Memiliki kekuatan yang begitu besar, mengapa tidak menggunakannya untuk melindungi dunia? Namun, pria bersetelan itu tiba-tiba menjadi ganas. Dan untuk apa kau melindungi dunia? Untuk banyak orang asing yang mati? Atau untuk pekerjaan menjadi pahlawan? Apakah amarahmu benar-benar ditujukan padaku? Jawab aku, marah. Serangan kehampaan jatuh dari langit lagi, menjatuhkan Renji ke tanah. Pada saat ini, pria bersetelan itu diselimuti bayangan. Ternyata pria bersetelan itu pernah memiliki keluarga bahagia. Tetapi keluarganya dibunuh dengan kejam oleh seorang pahlawan di bawah umur, yang tidak bisa dihukum karena masih di bawah umur. Pria bersetelan malang itu pun benar-benar terjerumus ke dalam kegelapan. Hingga suatu hari, Raja Iblis muncul di hadapannya, mengatakan dia bisa membantunya membangkitkan keluarganya sebagai imbalan. Dia akan membantu Raja Iblis menghancurkan dunia. Maka, pria itu tanpa ragu jatuh ke dalam kegelapan. Dan Renji pun teringat kasus itu, dia sangat bersimpati dengan pengalaman pria bersetelan itu. Dia langsung terdiam, membiarkan serangan pria bersetelan itu menghujani dengan dahsyat. Pria bersetelan itu membenci perilaku Renji. Sementara Renji masih memegang pedang suci emasnya tanpa bergerak, hingga pria bersetelan itu meraung. Kau benar-benar ingin terbunuh seperti ini. Kalau begitu, akan kukabulkan permintaanmu sekarang juga. Dan kubunuh teman-temanmu juga. Renji akhirnya menutup matanya pasrah. Sedetik kemudian, pria bersetelan yang meraung itu dihantam oleh energi pedang emas yang dahsyat. Ini adalah jurus Renji yang paling kuat, jurus ke-6, Warp Edge. Namun, pria bersetelan yang kala itu tampak lega, karena dia akhirnya telah menguras kekuatan sihir Renji, menyelesaikan misinya saat ini. Renji, setelah mengalahkan musuhnya, tidak merasakan sukacita, melainkan kesedihan yang tak terlukiskan. Membesar karena dia bisa merasakan emosi dari serangan lawannya. Dengan setiap serangan, dia bisa merasakan kesedihan pria itu. Sekarang dia akhirnya mengerti kata-kata pria bersetelan itu. Dia memang tidak sehebat itu untuk berjuang demi dunia, dia hanya ingin melindungi teman-temannya. Jadi, inilah juga alasan mengapa dia sama sekali tidak bisa menyerah. Tapi bagi pria bersetelan itu, semua yang dia lakukan hanyalah untuk melihat keluarganya. Pria bersetelan itu merasa damai sebelum kematiannya. Aku kalah kali ini, pergilah. Renji akhirnya tidak bisa menahan amarahnya, Raja Iblis sialan, mengeksploitasi kelemahan musuhnya, sementara Subaru bertemu dengan wanita bertopi. Menurut informasi yang diberikan oleh si Pirang, keterampilan anggota kegelapan terkait dengan waktu dan ruang, dan dapat digunakan bersama dengan keterampilan asli mereka. Saat itu, wanita berjubah melepaskan energi perak, kemudian berubah menjadi kucing oranye berkacamata, lalu dengan peningkatan kemampuan spasial. Dia membesar menjadi makhluk raksasa. Namun, tepat saat hendak menerkam Subaru, cakar kucing yang lebih besar menghantam dengan keras. Ternyata itu kucing kristal Sushi yang turun tangan. Membunuhnya hanya dengan satu serangan. Lalu Sushi dengan malas menguap, musuh ini terlalu lemah untukku. Saat itu, Subaru menghubungi Sayaka. Sayaka, dengan kekuatannya yang dahsyat, telah berhasil membersihkan area dari monster dan berkata dia akan segera menemuinya. Namun, begitu dia menutup telepon, jantungnya tiba-tiba berdebar cemas. Di medan perang lain, kedua adik Sayaka menghadapi gadis jubah hitam. Kakak perempuan, Hazuki, mulai melepaskan kekuatan Raja Naga. Detik berikutnya, dia mengaktifkan skillnya. Dragon Fall, gelombang kejut dahsyat menghantam gadis berjubah hitam. Melihat tanah yang telah berubah menjadi reruntuhan, mereka pikir serangan seperti itu pasti akan membunuh lawan. Tetapi ketika asap menghilang, gadis berjubah hitam itu secara mengejutkan tidak terluka. Adik perempuan yang sudah bersiap, Mizohu, tiba-tiba muncul mengayunkan sabit raksasanya. Dengan cepat ke arah gadis berjubah hitam. Namun, tepat saat hendak menyerang, sosok gadis berjubah hitam itu menghilang di tempat. Tepat saat adik perempuan itu bingung, dia tiba-tiba muncul kembali dan memberikan tendangan ganas. Adik perempuan itu terkejut dengan skill aneh ini. Bagaimana dia melakukannya? Inilah skill khusus gadis jubah hitam, kedipan eksistensi. Saat berkedip, dia bisa membuat dirinya menghilang dari dunia. Saat itu, kakak perempuan bergegas membantu. Tetapi menghilang lagi saat mendekat. Sebelum kakak perempuan sempat menyadarinya, sebuah kaki datang dari samping. Kakak perempuan ditendang dengan keras dan terlempar. Namun, tepat saat kakak perempuan mendarat dan menstabilkan diri, serangkaian serangan datang bertubi-tubi, tidak mampu menahannya. Kakak perempuan akhirnya terjatuh. Tapi saat ini, gadis berjubah hitam itu sangat bersemangat. Hanya karena dia menyadari bahwa kedua saudara perempuan itu, di depannya ada selebriti media sosial dengan pengikut puluhan kali lebih banyak darinya. Di media sosial, tapi sekarang mereka disiksa dan dibunuh olehnya. Memikirkan ini, ekspresinya berangsur-angsur menjadi mesum. Pada saat ini, Sayaka tiba-tiba berteleportasi di belakangnya disertai gumaman. Aku janji aku hanya butuh 3 menit. Lalu muncul pesan, konversi jiwa dimulai. Ternyata jiwa Sayaka yang asli telah mengambil alih tubuh. Gadis jubah hitam baru saja bereaksi ketika dia menerima pukulan telak. Gadis jubah hitam yang terlempar sangat terkejut. Bagaimana aku tiba-tiba bisa terpukul?
Ternyata Sayaka baru saja menggunakan tinju maut, kedua saudari itu juga terkejut. Sayaka telah dibangkitkan dan Sayaka masih selincah dulu, menyapa para saudari. Walaupun aku hanya bisa kembali sebentar, serahkan padaku sekarang, merasakan rindu yang mendalam ini. Dunia nyata dan keluarga terpentingnya di depannya. Sayaka